Ada sebuah Keluarga merasa heran. Iya, rasa iba itu ada, terutama dari ayah saya. Ayah saya merasa iba jika keluarga-keluarga lain, orang-orang yang lain mau mengancam saya, melempari kursi, menonjok saya. Bapak saya bilang, udah, jangan lagi dilanjutkan gitu. Ada rasa iba ketika anaknya dianiaya oleh para keluarga yang lain gitu. Dan juga di sisi lain mereka juga ada semacam kebingungan. Dika ini biasanya ketika ada orang yang marah sama dia, kenapa biasanya dia melawan, tapi kali ini tidak gitu. Ada merasa heran gitu. Iya, itu sih Bang. Luar biasa. Dika, ini banyak juga teman-teman yang tidak tahu. Dan ini mungkin Bang Pedi rasakan, Dika perlu ceritakan ya. Bagaimana keluarga, terutama sekali bapak dan mama, berusaha sekuat tenaga mereka untuk mengembalikan Dika Waidulil Islam, kembali ke agama Islam. Nah, sampai akhirnya bapak memutuskan untuk membawa Dika ke sebuah tempat untuk diruqyah. Coba Dika ceritakan secara detail di saat dibawa ke ruqyah. Ini sangat penting ya, karena agar teman-teman di luar sana Kak Yuli, mereka mendengar dan mereka harus tahu betapa besar kuasa yang ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan, roh yang ada padaku itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Makanya ketika ada orang yang meruqyah Dika, tidak mempan. Nah, coba Dika ceritakan secara detail ketika orang tua membawa ke tempat ruqyah. Nah, silakan Dika. Nah, sebelum saya dibawa ke tempat ruqyah, saya itu pertama ditanya dulu nih sama orang tua tentang keimanan saya, karena mereka mendapat sebuah laporan dari berbagai teman-teman mereka bahwasanya saya itu seringkali posting-posting tentang firman Tuhan di media sosial, tentang Tuhan Yesus, tentang Natal. Nah, orang-orang itu mempertanyakan itu kepada orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mempertanyakan itu kepada saya. Awalnya saya merasa takut untuk saya mengatakan iya kalau saya itu pengikut Tuhan Yesus. Namun saya tiba-tiba kepikiran tentang firman, barang siapa yang menyangkal aku bakal menyangkal dia gitu. Akhirnya saya memberanikan diri karena firman Tuhan itu. Nah, setelah saya mengatakan itu, orang tua saya sangat shock ketika mendengar hal itu. Nah, pada saat itu orang tua saya membujuk-bujuk saya untuk kembali lagi dengan acting menangis di depan saya, memeluk saya, mencium saya. Nah, tapi itu tidak berhasil. Dan sampai saat saya bilang saya mau ikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya, nah mereka langsung marah lagi dan tidak berhenti di situ, dan mereka mengundang beberapa tokoh agama yang ada di wilayah Aceh pada saat itu untuk datang ke rumah untuk membuat saya itu kembali lagi gitu ke dalam agama yang sebelumnya gitu. Nah, pas diundang ke rumah saya, ditanyain kenapa kamu menjadi seorang Kristen. Saya bilang karena Tuhan Yesus itu baik, dia datang kepada saya di saat saya sedang putus asa, sedang memiliki beban yang berat, sedang mengaku bahwa saya ini punya dosa gitu. Dia datang kepada orang yang berdosa. Nah, setelah itu saya menjelaskan semuanya secara detail kepada ustadz-ustadz itu, dan ustadz itu tertawa-tertawa seperti tidak terima, dan
para ustadz itu menjelek-jelekkan tentang Yesus Kristus, dibilang Tuhan itu kok beranak, Tuhan itu kok bisa jadi manusia, Tuhan itu ini, Tuhan itu. Pokoknya banyak, tapi saya cuman diam aja karena Bapak Rohani saya bilang, segala apapun ditanya nanti sama Ustadz, lebih baik kamu diam aja gitu, walaupun itu salah di matamu gitu. Akhirnya setelah mereka bujuk-bujuk saya untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian Ustadz tersebut tidak berhasil untuk membujuk saya, dan akhirnya mereka pulang, mereka dibayar oleh orang tua saya. Nah, kemudian orang tua saya mencari lagi nih sama tetangga-tetangga yang lainnya yang ada di perumahan itu, dan akhirnya saya dibawa ke salah satu pesantren, yang agak jauh dari rumah saat itu. Nah, ketika saya melihat orang tua saya udah kemas-kemas tas ini ada apa ya maksudnya ya? Udah menyusun baju-baju ke dalam tas. Sepertinya mereka membawa saya ke suatu tempat di mana saya tidak bisa kabur gitu. Nah, akhirnya saya memang agak sedikit panik gitu ya, saya mau kemana lagi. Akhirnya ujung-ujungnya masuk ke kamar mandi, masuk ke dalam WC. Saya berdoa, Tuhan, kayaknya saya mau dibawa ke pesantren, tapi aku percaya ya Tuhan, Engkau selalu melindungi aku setiap aku melangkah keluar dari rumah ini. Aku percaya Engkau melindungi aku ya Tuhan. Segala yang buruk-buruk yang ingin mereka perbuat kepadaku ya Tuhan, hapuskanlah ya Tuhan, lenyapkanlah ya Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar saya dari rumah, masuk ke dalam mobil, lalu diantar ke pesantren itu. Nah, saya sampai di pesantren, ketemu sama Ustadz yang punya pesantren. Ustadz itu sebenarnya bingung kepada saya gitu, dan juga bingung kepada orang-orang tua saya yang datang ke pesantren itu, karena memang sebelumnya tidak ada janjian gitu untuk pergi secara tiba-tiba gitu. Jadi pas sampai, saya duduk membelakangi Ustadz, disuruh sama Ustadz itu membelakangi. Mereka pikir saya itu datang ke situ untuk diruqyah, untuk melakukan penyembuhan. Ustadz itu tanya, Pak Bu, ada urusan apa mu datang ke sini gitu. Nah, jadi ini Pak Ustadz, anak saya katanya masuk Kristen, tapi saya nggak percaya. Pas ketika saya menanyakan dia dibaptis di mana, di gereja mana, dia nggak mengatakan itu. Saya menanyakan seperti itu karena keluarga saya juga ada yang Kristen, katanya gitu. Nah, jadi itu orang tua, bukan orang tua kandung saya, orang tua tiri saya memang mengatakan seperti itu. Nah, setelah itu saya ruqyah oleh ustadz tersebut. Selama 30 menit saya duduk, nggak ada sedikit pun reaksi seperti mau, entah itu mengamuk, entah itu mau pingsan, entah itu mau kejang-kejang dan segala semuanya. Santai aja gitu. Sampai ustadz itu nempuk-nempuk dada saya, tepuk-tepuk dada saya, pundak saya ditepuk-tepuk, kepala saya digini-ginikan. Nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada. Itu murni. Kalau nggak percaya boleh saya diruqyah sekali lagi, tapi memang nggak ada gitu, nggak ada reaksi seperti orang-orang yang tanda-tanda ada sesuatu di dalam dirinya yang keluar gitu. Nah, jadi ustadz itu bingung gitu, sampai ustadz itu tanya, apakah kamu selama sebelum percaya Yesus ada sholat? Ada, saya bilang. Setelah saya percaya Yesus, saya nggak melakukan sholat lagi gitu.
dan sampai bertanya, kenapa kamu bisa menjadi seorang pengikut Yesus gitu? Karena saya mengalami penglihatan, saya melihat Tuhan Yesus membawa saya ke sebuah taman, dan juga saya melihat Tuhan Yesus itu ada mimpi bahwasanya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di situ langsung dipotong sama ustadz tersebut. Pak, Bu, anak bapak dan ibu halusinasi. Jawab orang tua tiri saya. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Bawa pulang aja ke rumah. Itu jawaban Ustadz. Itu Ustadz yang punya pesantren. Itu Ustadz yang punya pesantren, Bang Pendi dan Kak Yulia. Bukan Ustadz abal-abal gitu. Harusnya ketika saya di Ruqyah, ketika saya masuk ke dalam lingkungan itu, harusnya saya itu dididik agama yang sebelumnya itu, agar saya itu bisa kembali lagi. Tetapi kehadiran saya di pesantren itu menjadi ancaman bagi mereka, karena takut, karena saya ini adalah virus, bisa menyebarkan tentang Injil kebenaran kepada mereka yang tertanam di pesantren itu. Nah, ketika saya disuruh pulang, nah, orang tua saya memang ada sedikit rasa kecewa. Yang awalnya ingin saya itu tertanam di pesantren itu, malah saya disuruh pulang kembali ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, saya disuruh sholat oleh ayah saya. Yuk, sholat gitu. Oke, gak masalah, saya sholat. Tapi saya sholatnya bukan sholat menggunakan bacaan-bacaan Arab, melainkan adalah haleluya, haleluya, Tuhan Yesus memuji, saya memuji Tuhan Yesus dalam gerakan sholat. Orang lain melihat saya itu tapi itu dalam hati. Iya, tapi itu dalam hati. Dalam hati memuji-muji Tuhan, bernyanyi-nyanyi dalam sholat. Orang lain melihat saya itu sudah sudah mulai kembali lagi ke agama Islam, dan saya selalu melakukan itu di depan orang-orang. Jadi saya mulai dipuji oleh keluarga saat itu, dan keluarga juga sudah tenang ketika saya sudah mau sholat, dan termasuk sholat Jumat. Saya melakukan sholat Jumat, tapi itu juga melakukan pujian-pujian di dalam sholat gitu. Nah, siapa yang menyuruh itu? Bapak rohani saya bilang ke saya, jika kamu disuruh sholat, sholatlah kamu, tapi jangan menggunakan doa-doa yang pernah kamu ucapkan ketika kamu sholat dulu, tapi pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, gitu katanya. Oke, saya lakukan. Nah, saat itulah mulai keluarga udah mulai nggak mau lagi mengundang Ustadz ke rumah. Dan di situ juga keluarga saya membuat suatu acara potong kurban, seperti anak yang hilang itu loh, cerita yang di Alkitab. Iya, seperti kalau di Alkitab itu tentang anak yang hilang. Buat syukuran lah. Iya, buat syukuran. Nah, buat syukuran gitu, potong lembu gitu, kemudian masak lembu, membagikan kepada anak-anak yatim. Sempat melakukan hal yang seperti itu. Nah, karena orang tua saya bangga kepada saya ketika saya melihat hal yang seperti itu. Nah, setelah dari situ saya mulai melakukan penginjilan kepada adik saya, walaupun saya nggak ngerti banget bagaimana cara penginjilan itu, tetapi saya mengajak adik saya, Dek, yuk kita baca, ada cerita-cerita gitu. Yuk Dek, baca cerita-cerita, ini ada
ada cerita tentang nabi-nabi. Saya kasih nampak tentang Alkitab, saya bacakan di depan adik saya. Adik saya menerima cerita-cerita itu karena memang masuk di akalnya gitu. Dan setelah sehari saja saya tidak membaca kitab Alkitab itu, dia nggak tahu itu Alkitab waktu itu. Dia rasa seperti, "Bang, kapan kita baca lagi ayat-ayat, bukan ayat-ayat, cerita-cerita yang tadi," gitu. Dan juga bukan hanya itu, saya juga mempertontonkan tentang cerita-cerita seperti Superbook ya, Superbook kepada adik saya gitu. Dia nggak tahu itu adalah konten animasi Kristen, tetapi dia sempat juga menonton di depan orang tua saya. Nah, waktu itu tentang cerita Yunus gitu, Yunus yang dimakan ikan. Saya bilang sama adik saya, "Dek, jangan tonton yang seperti ini di depan bapak ya, di depan siapapun." "Kenapa? Ini kan cerita tentang nabi-nabi," katanya dengan polosnya. "Ini cerita tentang nabi-nabi," katanya. "Kenapa apa pula yang nggak boleh gitu?" Tapi dia tetap menonton itu di depan orang tua saya. Orang tua saya selesai sholat nonton TV dan tayangannya itu adalah Superbook gitu. Dan orang tua saya nggak tahu kalau itu adalah konten animasi rohani Kristen gitu. Emang ya luar biasa ya Bang Pendi ya, Tuhan itu bekerja gitu ya, luar biasa Bang. Ya Bang, ada lagi yang ini. Nah, Bapak Ibu, ya ada. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran dengan jelas. Suara saya kedengaran nggak? Oke. Saya ingin kembali ke belakang sebentar ya, karena tadi Dika berkata, Yesus datang kepadaku itu di saat aku berbeban berat. Begitu beratnya beban yang Dika alami. Ya, pertanyaan saya, beban apa yang Dika alami sampai Yesus punya belas kasihan untuk datang kepada Dika sehingga Dika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Nah, kalau boleh ceritakan sedikit, beban apa yang Dika rasakan? Ya, jadi yang pertama, beban masalah keluarga. Keluarga saya memang bukanlah keluarga yang harmonis dan bisa dibilang sudah mengalami perceraian. Dan saya tinggal waktu itu mengikut bapak, dan semua memang ikut bapak. Dan mama saya juga sudah menikah lagi, orang tua bapak juga sudah menikah lagi gitu. Dalam keluarga itu tidaklah berjalan seperti yang sebelumnya gitu, sebelum bercerai gitu. Ada percekcokan yang terjadi dalam keluarga yang bisa dibilang memang keributan itu memang ada ya di setiap keluarga, tapi ini memang setiap hari ribut-ribut gitu antara anak tiri dengan ibu tiri gitu. Itu waktu saya sebelum kenal Tuhan Yesus gitu. Dan bukan hanya itu, saya juga berdosa dalam artian saya sering meninggalkan sholat, saya tidak bisa mengaji itu hanya sebuah hafalan, tidak tahu artinya. Dan banyak dosa-dosa yang saya langgar dalam tanda kutip keagamaan, dan juga dosa kepada orang tua, bercakap yang tidak baik kepada orang tua. Nah, itu adalah merupakan suatu dosa, dan saya mengakui kalau saya banyak dosa gitu. Ketika saya ada ada masalah gitu, yang waktu itu dimana masalah itu tentang keuangan ya, karena pada saat itu masa-masa COVID-19 yang dimana ekonomi memang sangat tidak baik saat itu. Dan juga sewaktu itu saya sedang kuliah dan tinggal sendiri dan kehabisan uang gitu. Nah, jadi karena telatnya pengiriman uang dan juga kehabisan uang, dan waktu itu karena saya memang belum kenal Tuhan, jadi langsung teringat kayak gini,
Ini kalau saya nggak makan, saya akan mati. Dan saya bertanya lagi, jika saya mati, saya ini masuk kemana ya Tuhan? Apakah saya akan masuk ke dalam surga atau saya akan masuk ke dalam neraka? Nah, saya ini nggak mungkin ya Tuhan masuk ke dalam surga karena saya orang berdosa. Saya banyak dosa. Nggak mungkin dosa saya diampuni. Gitu saya bilang. Dan juga saya bilang kepada Tuhan saya yang lama, saya bilang, ya Tuhan, jika besok saya mati karena saya tidak makan, masukkanlah saya ke dalam neraka, karena itu adalah tempat yang layak bagi aku yang berdosa ini, gitu. Barulah saya tertidur dan saya didatangi oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi, dalam rupa cahaya. Nah, cahaya itu ternyata adalah sebuah sebuah bahasa isyarat lah, kita bilang bahwa itu adalah ayat Alkitab yang dimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Nah, itu yang membuat saya tergerak hati saya. Oh, selama ini ternyata apa yang saya alami ternyata bersama Tuhan Yesus adalah ayat Alkitab ya. Gitu. Akulah terang dunia. Dan juga ketika itu Tuhan Yesus saya melihat berjalan dan masuk ke pintu yang sempit, dan itu juga ayat Alkitab tentang pintu yang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu sangat susah dilalui, sedangkan jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Nah, semua apa yang saya alami di dalam mimpi itu berkaitan dengan Alkitab. Di dalam mimpi juga Tuhan Yesus memeluk saya, membuka kedua tangannya. Dia nggak bilang langsung, "Nak, peluk saya," enggak. Tapi dia membuka kedua tangannya, memberi isyarat, "Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu yang membuat saya, setelah saya percaya Yesus, setelah saya pahami lagi apa arti yang mimpi yang saya, wah ternyata Bang Pendi. Ya, jaringan saya kurang bagus. Lanjut Ika. Ya, begitu Bang Pendi. Sudah selesai. Oke, siap. Bapak Ibu, sebelum pada kayu ya, saya ingat satu hal. Yesus berkata begini, firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Betul. Supaya mereka bertobat. Nah, ini luar biasa. Jadi apa yang Dika alami itu tergenapi. Apa kata firman Tuhan dalam Injil Lukas 5 ayat 32? "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat." Itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga mendengar kesaksian Dika, bagaimana ketika dia dibawa kepada pesantren untuk diruqyah. Lagi-lagi firman Tuhan tergenapi, roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena hanya orang yang ada Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Pendi doubling suaranya ada Roh Kudus dalam hati kita. Doubling ya. Shalom, halo. Berarti Kak Yuli jangan buka mic dulu. Berarti kalau coba Kak Yuli buka mic. Ya, aman kok. Tadi aja abang yang doubling mungkin. Halo. Aman. Oke, siap. Oke, nah jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu benar-benar tergenapi pada diri Dika. Sebagaimana yang saya katakan barusan, hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apabila Roh Kudus tidak ada dalam hati orang itu, sekalipun dia membahas Alkitab, dia mengucapkan Yesus, dia tidak akan bisa mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam hatinya. Dia mengucapkan Yesus bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengolok-olok iman kekristenan. Tapi betapa luar biasanya apa yang dialami oleh Dika.
Dan tentu saudara semuanya, kita semuanya Bapak Ibu rindu mengalami Kristus. Setiap kita pasti mati saudara, pasti mati ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita bertemu dengan Yesus atau tidak?